udah. Kami kita kan kenalan apa? Ayo Annyeonghaseyo. Jadi hari ini kami bakal memperkenalkan diri kami untuk pembukaan video akuntansi pemerintahan. Nama aku Agnes Shalomita Sitompul dan Saya Vina Talita Sasabila Helmi Martau. Saya Filina Salim. Saya Rai Fariza. Nah, kalian penasaran gak sih apa aja video kami? Oke, stay tune ya. Bye-bye. Halo semuanya, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar akuntansi pemerintah. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, akuntansi pemerintahan itu apa sih? Akuntansi pemerintahan adalah sistem pencatatan, pengklasifikasian, bahkan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan lembaga negara untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan akuntabilitas publik dan pengawasan. Nah, jadi akuntansi pemerintahan ini memiliki beberapa tujuan ataupun tujuan utama. Yang pertama dalam akuntabilitas, di mana menunjukkan penggunaan dana publik sesuai peraturan dan anggaran yang ditetapkan. Yang kedua dari transparansi, menyediakan informasi keuangan yang jelas kepada publik dan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada informasi untuk pengambilan keputusan, di mana menyajikan data yang relevan bagi pembuat kebijakan, legislatif, dan manajemen pemerintahan. Yang keempat ada pengendalian internal dan pengawasan, di mana membantu mendeteksi penyimpangan, kebocoran anggaran, bahkan meningkatkan pengendalian. Nah, ada juga nih penggunaan informasi akuntansi pemerintahan, di mana pengguna informasi akuntansi pemerintahan ini ada yang pertama publik ataupun warga negara, yang kedua DPR atau DPRD atau badan legislatif, yang ketiga ada kepala daerah, pemerintah, dan manajemen internal, dan ada juga badan pemeriksa, contohnya BPK, dan ada juga lembaga donor atau pemberi hibah. Dan terakhir, lembaga perencanaan dan pengawasan anggaran. Ada beberapa prinsip penting. Terdapat 5. Yang pertama, basis penganggaran. Pemerintah menyusun dan melaporkan seluruh kegiatan berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan. Jadi, semua laporan harus sesuai dengan rencana anggaran. Yang kedua, basis pencatatan. Ini tentang cara pemerintah mencatat transaksi. Ada aturan khusus supaya semua transaksi tercatat dengan konsisten dan bisa dibandingkan. Yang ketiga, fokus keberlanjutan pelayanan publik. Tidak seperti perusahaan yang fokus pada laba, pemerintah fokus pada keberlanjutan pelayanan ke masyarakat. Yang keempat, pengungkapan dan klasifikasi spesifik. Dalam laporan, pemerintah harus mengungkapkan informasi yang lebih detail, seperti sumber pembiayaan, jenis belanja, dan realisasi anggaran. Ini supaya masyarakat tahu uang negara dipakai untuk apa saja. Yang kelima, prinsip legalitas. Setiap transaksi harus sesuai peraturan perundang-undangan dan anggarannya. Jadi, tidak boleh ada penggunaan dana yang tidak tercantum di anggaran resmi. Setelah itu, ada juga bagian tentang unsur laporan keuangan pemerintah secara umum. Unsur ini biasanya meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan sebagainya. Perbedaan pokok dengan akuntansi sektor swasta. Tujuannya swasta fokus pada laba, pemerintahan fokus pada pelayanan publik dan akuntabilitas. Dan sumber pendanaannya pemerintah menerima pajak, hibah, pinjaman publik. Swasta lebih pada pendapatan atau penjualan. Pengurangan kinerja, pemerintah menggunakan realisasi anggaran, kinerja layanan, swasta menggunakan profitabilitas atau ROI. Aturan dan regulasi, pemerintah terikat pada hukum atau anggaran, akuntansi, swasta pada standar komersial dan kebutuhan investor. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, mengitisarkan, dan melaporkan transaksi ekonomi suatu entitas atau perusahaan, organisasi, atau pemerintah, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna informasi. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh singkat ilustrasi untuk mempermudah kita memahami materi tersebut. Yang pertama,
Transaksi pemerintahan, pemerintah menerima pajak 1 juta. Pencatatan diarahkan pada akun penerimaan negara dan kas bank. Jadi, pemerintah menerima pajak 1 juta dan dicatat pada akun penerimaan negara dan kas atau bank. Laporan realisasi anggaran menunjukkan realisasi pendapatan pajak terhadap target anggaran. Sedangkan transaksi swasta, di mana perusahaan menjual barang 1 juta dicatat sebagai revenue dan kas atau piutang, lalu mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca. Ingat saja tadi transaksi pemerintahan, pemerintah menerima pajak sebesar 1 juta dan dicatat pada akun penerimaan negara atau kas atau bank. Sedangkan transaksi swasta, perusahaan menjual barang sejumlah 1 juta rupiah dan dicatat sebagai revenue dan kas dan piutang. Kemudian ada akuntansi pemerintahan. Apa itu akuntansi pemerintahan? Akuntansi pemerintahan adalah sistem akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan transaksi keuangan organisasi pemerintah. Dan juga menerapkan prinsip akuntansi umum, tetapi disesuaikan dengan karakter sektor publik. Lalu ada pula lingkup utamanya, yaitu mencakup seluruh transaksi ekonomi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja kementerian atau lembaga, dan organisasi perangkat daerah atau OPD. Kemudian ada pula tujuan utamanya, yaitu transparansi, merupakan informasi keuangan terbuka dan dapat diperiksa. Lalu ada akuntabilitas, merupakan pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan dana publik, dan pengelolaan keuangan yang tertib dan dapat diaudit. Regulasi utama akuntansi pemerintahan yaitu dasar hukum yang wajib jadi acuan. Yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu Keuangan Negara. Yang kedua Kerangka Umum Pengelolaan Keuangan Negara dan Prinsip Akuntabilitas. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pemendaharaan Negara. Yang keempat mengatur pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan sistem pemendaharaan. Yang kelima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. Yang keenam Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pengolahan keuangan daerah. Yang ketujuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu Hubungan Keuangan Pusat Daerah atau HKPD. Yang ketujuh Reformasi hubungan fiskal pusat daerah, transfer, belanja, dan pendapatan daerah. Yang kesembilan, Permendagri nomor 17 tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah. Yang ke-10, pedoman teknis pelaksanaan APBD, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah. Mengapa regulasi ini penting? Karena regulasi menjamin konsistensi laporan keuangan pemerintah, menentukan standar penyusunan pencatatan dan pelaporan, dan menjadi dasar audit dan evaluasi kinerja keuangan. Lalu di bagian ini intinya menjelaskan di mana proses akuntansi pemerintahan itu berjalan dan siapa yang menjalankannya. Pertama, lingkungan akuntansi pemerintahan. Ini maksudnya kondisi atau ruang lingkup tempat akuntansi sektor publik dilakukan. Jadi semua aturan, kegiatan, dan proses pencatatan keuangan pemerintah itu berlangsung di dalam lingkungan ini. Pokoknya ini konteks besar yang mengatur bagaimana akuntansi pemerintahan bekerja. Kedua, entitas akuntansi. Ini adalah unit organisasi pemerintah yang punya tugas nyusun dan menyelenggarakan akuntansi. Artinya, tiap instansi pemerintah tertentu akan jadi entitas yang wajib bikin laporan keuangannya sendiri sesuai aturan yang berlaku. Jadi singkatnya, lingkungan akuntansi itu tempat dan aturannya. Sedangkan entitas akuntansi itu siapa yang ngurus dan bikin laporannya. Proses akuntansi pemerintahan, pertama pencatatan transaksi menggunakan jurnal, kedua pengulangan ke buku besar, ketiga penyusunan neraca saldo, keempat penyesuaian atau adjusting entries, terus ada juga penyusunan laporan keuangan seperti yang pertama menggunakan laporan realisasi anggaran atau LRA, kedua neraca, ketiga laporan operasional atau LO, keempat laporan perubahan ekuitas atau LPE, kelima CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada standar akuntansi pemerintahan ataupun SAP, di mana
SAP ini adalah pedoman resmi yang mengatur bagaimana pemerintah menyusun, mengakui, mengukur, dan menyajikan laporan keuangan. Tujuannya ini agar laporan keuangan pemerintah seragam, akuntabel, transparan, dan yang paling penting dapat diaudit. Nah, SAP ini mengatur hal-hal penting, contohnya yang pertama jenis-jenis laporan keuangan yang harus dibuat pemerintah, misalnya LRA, neraca, LO, LPE, LAK, dan sebagainya. Yang kedua, pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi, di mana setiap transaksi dicatat dengan cara yang sama di seluruh instansi pemerintah. Dan yang ketiga ada basis akuntansi yang digunakan, yaitu basis kas untuk laporan realisasi anggaran atau LRA, dan basis akrual untuk laporan lainnya. Dan secara singkatnya, SAP ini memastikan laporan keuangan pemerintah secara tertib, dapat dibandingkan sesuai aturan nasional, dan yang paling penting, transparan. Sistem pencatatan akuntansi pemerintah. Sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan pemerintah umumnya menggunakan asas 1 double entry atau pencatatan berpasangan, 2 mengikuti pedoman SAI atau sistem akuntansi instansi, 3 SPI, sistem pengendalian intern. Pemerintah pusat atau daerah juga memakai aplikasi seperti Sakti atau SPAN atau pusat, 2 Simda keuangan, SIPD atau daerah. Selanjutnya itu masuk dengan basis akuntansi. Nah, basis akuntansi itu apa? Basis akuntansi adalah metode pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan. Dalam pemerintahan Indonesia digunakan ada 2 basis. Yang pertama basis kas untuk LRA, kedua basis akrual untuk laporan keuangan lainnya, yaitu LO, neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Kemudian ada basis kas. Basis kas ini mengakui pendapatan dan belanja saat kas diterima atau dikeluarkan, bukan saat terjadinya transaksi. Contoh, yang pertama, pendapatan dicatat saat uang masuk ke kas daerah. Yang kedua, belanja dicatat saat kas dibayarkan, meskipun barang atau jasa diterima sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke basis akrual. Nah, basis akrual ini mengakui pendapatan ketika hak untuk menerima pendapatan itu timbul, dan mengakui beban ketika kewajiban untuk menanggung biaya tersebut terjadi, tanpa bergantung pada penerimaan ataupun pembayaran kas. Nah, jadi ada beberapa yang harus kita ketahui ketika kita melakukan ataupun ketika kita ingin mengetahui basis akrual tersebut. Yang pertama, pengakuan pendapatan, di mana diakui saat diperoleh, misalnya layanan selesai diberikan, terus pajak terutang, bukan di saat kas itu diterima. Yang kedua, pengakuan beban, di mana diakui saat terjadi kewajiban, misalnya pembelian barang kan ada hak dan kewajiban. Nah, itu termasuk ke pengakuan beban, bukan di saat dibayar. Yang ketiga ada pengukuran aset dan liabilitas, di mana aset termasuk aset tetap dicatat dan dialokasikan, misalnya penyusutan, dan liabilitas contohnya jangka pendek ataupun jangka panjang yang diakui, contohnya itu hutang, provisi, imbalan kerja. Selanjutnya itu komponen akuntansi akrual yang penting. Yang pertama itu piutang, yaitu pendapatan yang diakui tetapi belum diterima kas. Nah, contohnya itu piutang pajak, piutang retribusi. Kedua itu utang. Utang itu kewajiban yang belum dibayar, contohnya utang usaha, utang gaji. Nah, yang ketiga aset tetap dan penyusutan. Itu pengakuan perolehan aset, pengukuran, dan alokasi biaya melalui penyusutan atau amortisasi. Yang keempat, provisi dan kewajiban kontingensi, yaitu pengakuan jika kemungkinan dan estimasi dapat diukur. Yang kelima, pendapatan dianggarkan versus diakui, itu rekonsiliasi laporan realisasi anggaran atau basis kas atau anggaran dengan laporan berbasis akrual. Di sini ada beberapa contoh jurnal ilustratif, yaitu pada saat pengakuan beban gaji yang terutang, gaji bulan Desember dibayar Januari. Itu adalah jurnalnya beban gaji didebit sebesar Rp100.000 pada utang gaji dikredit sebesar Rp100.000. Dan ada pula saat dibayar pada bulan Januari. Jurnalnya
utang gaji di debit Rp100.000, pada kas di kredit Rp100.000. Ada juga perolehan aset tetap dengan pembayaran bertahap. Saat pengakuan perolehannya, jurnalnya ini aset tetap di debit Rp1 juta, pada utang pembelian di kredit Rp1 juta. Dan ada pula jurnal penyusutannya, beban penyusutan di debit, dan pada akumulasi penyusutan di kredit. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan basis akrual. Tapi sebelum itu, pastinya kita akan membahas kelebihan dulu kan. Nah, jadi kelebihan basis akrual ini adalah yang pertama, menunjukkan posisi keuangan yang lebih lengkap, di mana aset dan kewajiban. Dan yang kedua, memudahkan analisis kinerja jangka panjang dan kesinambungan layanan publik. Yang ketiga, lebih sesuai untuk akuntabilitas manajerial atau mengukur kinerja ekonomis, bukan sekedar arus kas. Nah, jadi untuk kekurangannya itu, yang pertama memerlukan kapasitas sistem dan juga sumber daya manusia atau pencatatan lebih kompleks. Yang kedua, perlu estimasi misalnya nilai wajar, provisi. Jadi ini kalau misalnya dibilang perlu estimasi, memiliki resiko subjektivitas. Yang ketiga, kebijakan pengukuran dan pengungkapan harus konsisten untuk komparabilitas. Yang keempat, peralihan dari kas ke akrual membutuhkan rekonsiliasi histori. Transisi dan rekonsiliasi saat beralih dari basis kas ke akrual perlu 1. Identifikasi aset dan kewajiban yang belum dicatat. 2. Pengukuran nilai tercatat. Misalnya aset tetap dan akumulasi penyusutan. 3. Penyusunan rekening pembuka akrual atau opening accrual balance. 4. Penyusunan rekonsiliasi antara laporan realisasi anggaran atau RRA dan laporan berbasis akrual, misalnya laporan operasional atau statement of financial performance. Selanjutnya, ada pengaruh pada laporan keuangan. Di bagian ini dijelaskan bahwa dalam akuntansi pemerintahan, setiap transaksi atau kegiatan bakal berpengaruh ke beberapa jenis laporan keuangan utama. Ada 3 laporan yang paling dipengaruhi. Yang pertama ada neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan pemerintahan pada suatu waktu, seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi, kalau ada transaksi yang menambah atau mengurangi aset atau utang, otomatis neraca ikut berubah. Yang kedua, laporan operasional. Laporan ini menggambarkan aktivitas operasional pemerintah, termasuk pendapatan dan beban. Setiap kegiatan layanan publik yang menghasilkan pendapatan atau memunculkan biaya akan berdampak pada laporan operasional. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan ini mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi, setiap transaksi yang melibatkan uang masuk atau keluar akan memengaruhi arus kas pemerintah. Jadi singkatnya, setiap tindakan keuangan pemerintah akan muncul efeknya di 3 laporan ini. Yang pertama ada posisi keuangan, aktivitas operasional, dan aliran uang kas. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke tahapan siklus akuntansi pemerintahan. Yang pertama itu ada perencanaan ataupun penganggaran, di mana menyusun RKA, membahas dan menetapkan APBN atau APBD. Outputnya itu ataupun hasilnya itu yaitu dokumen anggaran. Yang kedua, komitmen anggaran, di mana pengikatan dana untuk kegiatan ataupun kontrak ataupun PO, di mana komitmen anggaran ini berfungsi untuk memastikan anggaran ini tersedia gitu. Yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan, di mana pelaksanaan operasional sesuai dengan RKA dan pengadaan barang atau jasa dan layanan publik. Yang keempat ada pencatatan transaksi. Pastinya di setiap siklus akuntansi pencatatan ini penting. Yang itu kalau di siklus akuntansi pemerintahan, pencatatan transaksi ini yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran, yaitu kas atau akrual. Contohnya pajak, bantuan, belanja pegawai, barang atau modal. Yang kelima ada verifikasi dan pengendalian internal, di mana pemeriksaan dokumen dan otorisasi mencegah kesalahan dan penyalahgunaan anggaran. Yang keenam ada pembayaran, di mana penyelesaian kewajiban via kas ataupun bank, di mana mencatat pembukti pembayaran. Jadi kalau misalnya
ada di tahapan siklus pembayaran. Kita tidak boleh lupa untuk mencatat bukti pembayaran. Yang ketujuh ada rekonsiliasi dan buku besar. Di mana rekonsiliasi kas, bank, dan pembukuan, yaitu diposting ke jurnal buku besar. Nah, jika sudah direkonsiliasi, maka kita akan masuk ke penyesuaian akuntansi, di mana penyusutan, amortisasi, piutang atau utang akhir periode, dan yang kesembilan itu ataupun setelah penyesuaian akuntansi itu ada penyusunan laporan keuangan, di mana kita disitu menyusun neraca, LRA, LO, LPE, LAK, dan CALK. Dan ada juga pengungkapan dan pelaporan, di mana kita menyampaikan laporan ke legislatif, publik, dan Kementerian Keuangan. Setelah itu, kita akan masuk ke tahap audit atau internal ataupun eksternal, di mana pemeriksaan oleh BPK atau BPKP ataupun auditor internal. Nah, jadi di audit ini kita memberikan opini dan rekomendasi juga. Dan selanjutnya ada tindak lanjut audit. Setelah kita mengaudit, ada juga nih tindak lanjut auditnya nih, di mana menyelesaikan temuan ataupun memperbaiki segala sesuatu yang tidak baik ataupun memperbaiki sistem. Nah, setelah itu ada penutupan periode dan arsip. Biasanya ini di akhir-akhir siklus, yaitu menutup buku dan menyimpan dokumen. Dokumen umumnya itu contohnya RKA, SPP, SPM, SP2D, bukti kas, faktur, kontrak, dan laporan realisasi. Seperti yang aku bilang tadi, kita tuh harus mencatat semua bukti-bukti maupun bukti pengeluaran ataupun bukti penerimaan. Selanjutnya ada kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Yang pertama, tujuan pelaporan itu ada akuntabilitas fiskal, maksudnya pelaporan digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara. Terus ada juga mendukung keputusan ekonomi dan politik. Ini maksudnya informasi laporan membantu pemerintah, DPR, dan publik dalam mengambil keputusan. Terus ada juga pengguna pelaporan, itu legislatif, masyarakat, manajemen publik, donor, penyandang dana, dan auditor. Mereka juga membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kinerja dan penggunaan anggaran. Yang ketiga ada kualitas informasi, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, mudah dipahami. Terus informasi harus berguna, benar, dan bisa dibandingkan antara periode atau instansi. Terus juga lengkap dan wajar. Informasi, maksudnya ini informasi harus disajikan secara menyeluruh dan apa adanya. Komponen laporan keuangan pemerintah. 1. Laporan realisasi anggaran atau LRA, bandingkan anggaran versus realisasi, mengukur akuntabilitas anggaran. 2. Neraca, aset, kewajiban, ekuitas pada akhir periode. 3. Laporan operasional atau LO, pendapatan dan beban berbasis akrual, surplus atau defisit. 4. Laporan perubahan ekuitas atau LPE, perubahan ekuitas akibat surplus atau defisit dan penyesuaian. 5. Laporan arus kas atau LAK, aliran kas operasi, investasi, pendanaan. Jadi kesimpulannya, yang merupakan inti pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, akuntansi pemerintahan merupakan alat akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua, menjamin pengelolaan sumber daya publik yang efisien. Yang ketiga, basis akrual memberi gambaran lebih lengkap, tetapi membutuhkan kapasitas teknis lebih tinggi. Dan yang keempat, laporan keuangan menyajikan informasi komprehensif yang merupakan anggaran, kinerja operasional, arus kas, posisi keuangan, dan pengungkapan pendapatan. Nah guys, jadi kan kita sudah ada di penghujung video nih. Dan tadi juga aku dan teman-teman kelompok aku juga udah menjelaskan tentang akuntansi pemerintahan. Jadi buat kalian yang belum memahami ataupun ingin memberi saran, ingin memberi komentar, ingin memberi pertanyaan, boleh ya ditanya aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Bye-bye. Satu lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.